Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, monggo kita awali ngaji kita dan baca Al-Quran suratul Fatihah. Untuk kedua orang tua kita dan guru-guru kita, mudah-mudahan dengan wasilah Fatihah yang kita tujukan untuk mereka, kita akan mendapatkan kemudahan, dimudahkan urusan kita fid dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tarda'anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dan niki makalah yang ke 11, al-hadiyata asyrata, al-maqalatul hadiyatu wa asyrata, makalah yang ke 11. Wa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihtanim khamsan qabla khamsin. Nah, ini dawuh Nabi. Niki jenengan insyaallah apal nanti sih. Apa malih yang generasi pinten niki lagune Bang Haji nih. Ihtanim khamsan qabla khamsin, ai if'al khamsata asya qabla husuli khamsata halatin. Itu kerjakanlah atau ambillah kesempatan yang 5 qabla khamsin, sebelum datang 5 hal yang lainnya. Lakukan 5 hal ini sebelum, atau manfaatkan 5 hal, 5 keadaan sebelum datang 5 keadaan berikutnya. Yang pertama yaitu syababaka qabla haromika, ai igtanim syababaka. Gunakanlah atau ambillah kesempatan masa mudamu, qabla haromika, sebelum masa tuamu. Bahkan harom itu artinya bisanya pikun, pikun artinya sudah sangat tua. Manfaatkan, gunakan masa muda untuk memaksimalkan potensi yang ada, termasuk potensi berbuat kebaikan. Kalau orang berprestasi ya di masa muda itu, ketika masih muda, masih kuat. Orang yang ingin karirnya maksimal tinggi ya masa muda itu sungguh-sungguhnya. Nah, yang sering kali kan orang kelewat ini, sudah tua baru menyadari apa pentingnya ini. Qabla haromika, sebelum masa tuamu. Wasihataka qabla saqamika, gunakanlah masa sehatmu untuk beramal soleh, untuk bekerja keras. Selama sehat maksimalkan, gunakan semaksimal mungkin
qabla saqomika, sebelum sakitmu. Jadi kadang kita ini ketika sehat itu kan terlena, guys. Ya, santai dulu, nanti kita nunda-nunda. Begitu sakit ya sudah, kesempatannya tadi hilang. Termasuk dalam hal amal kebaikan apa saja yang bisa kita gunakan dengan kesehatan kita. Selama sehat kita perbanyak. Kalau ketika sehat ini kita sudah istiqomah, sudah maksimal, ketika sakit ini tetap dapat investasinya, jadi pahalanya tetap mengalir. Contoh misalnya ketika kita sehat, kita ini rajin ibadah jamaahnya istiqomah. Nah ketika setiap hari sudah begitu, tiba-tiba sakit, tidak berangkat ke masjid, itu sudah diberi pahala seperti berangkat ke masjid. Tapi kalau ketika sudah sehatnya memang ya aras-arasan. Kalau ngenten kober ya udah sehat. Bahasa yang ngenten kober pada ya kita ini kober terus. Tidak istiqomah memang sudah jarang-jarang, begitu sakit ya hilang. Tidak dapat pahala jamaah tadi. Misalnya kalau sudah rutin jamaah kita, ibadah kita rutin, kemudian ini terhalang karena sakit, itu oleh Allah pahalanya tetap. Jadi ibaratnya pegawai kan karyawan, kalau karena nggak masuk karena sakit, wah ini biasanya aktif ini ya sudah nggak dipotong gaji lah gitu. Jadi tetap mengalir ini utuh. Ini kalau ketika sehat memanfaatkan, memaksimalkan untuk amal soleh. Jadi ini kita menyorotnya dari segi memanfaatnya untuk beramal soleh. Ya, amal soleh itu tidak hanya wiritan, tidak hanya sholat, baca Quran. Kita gunakan apa saja yang manfaat untuk dirinya, manfaat untuk keluarganya, atau bahkan manfaat untuk umatnya Rasulullah SAW. Semua itu ibadah. Wa ghinaka qabla faqrika, igtanim ghinaka, manfaatkan, gunakan kesempatan waktu kayamu. Ketika kaya ini gunakan, manfaatkan untuk berinvestasi kebaikan. Qabla faqrika, sebelum masa fakirmu, miskinmu. Nah ini menunjukkan bahwa kekayaan ini tidak kekal. Jadi hidup kita berputar. Kekayaan itu tidak kekal. Jadi saya pernah ketemu orang dan melihat sendiri orang yang kaya raya. Dulunya uangnya tinggal ngerawuk gini. Sampai di rumahnya itu sudah banyak medalinya. Itu dulu waktu orang masih sulit itu dia sudah olahraganya golf, bowling, itu banyak medalinya. Tapi kemudian jatuh sejatuh-jatuhnya, habis semuanya. Jadi sudah habis semuanya. Tinggal rumah yang ditempati, bahkan ya semua anak-anaknya juga ada yang berhasil. Dalam arti ya banyak. Kemudian justru ketika disebut nama anaknya itu sedih, tambah kesedihan. Nah ini, karena itu gunakan sebaik-baiknya kalau diberi kekayaan oleh Allah untuk kebaikan, untuk beramal soleh. Sebelum datang fakirmu. Nah ini. Karena semua ini adalah semua milik Allah. Karena suatu saat pasti kemudian kalau diambil oleh Allah, bisa diambilnya sedikit-sedikit atau diambil semua serentak, ya kita tidak tahu. Sama hidup ini kan seperti itu. Saya pernah mencontohkan itu ibarat orang punya uang banyak di bank. Nah, bank ini kan hanya dititipi. Kalau yang pemilik yang berkuasa tetap pemiliknya. Dia mau mengambilnya ditariki setiap saat.
Sedikit-sedikit ada ditutup bukunya sudah terserah. Nah kita ini juga begitu, dititipi oleh Allah amanah itu. Kita manfaatkan ini. Karena suatu saat pasti diambil oleh Allah sedikit-sedikit, dikurangi kesehatannya, kurangi penglihatannya, kurangi kekuatannya, atau langsung ditutup pembukuannya selesai. Nah, itu. Wahayataka qabla mautika, dan gunakan hidupmu qabla mautika, sebelum matimu. Maka dalam hadis diceritakan semua orang yang mati itu menyesal, memohon kepada Allah agar diberikan kehidupan walau sebentar, apalagi kalau masih banyak yang ditinggalkan. Jadi orang-orang yang ketika meninggal ternyata masih banyak harta yang ditinggalkan, utamanya itu ya semua di dalam kisah itu meminta kepada Allah agar diberikan kehidupan walau sebentar. Fa asaddaqu wa aku minas solihin, ya Allah saya akan sodakokan hartaku dan saya akan jadi orang yang soleh. Tapi sudah tidak bisa karena sudah jaa ajaluhum, ajalnya sudah selesai, sudah datang. Dan itu sebelum datang kematian, memanfaatkan hidupmu untuk beramal soleh, untuk memperbanyak bekal menuju kepada Allah. Wa hayataka qabla mautika. Kalau kita sampai mati ini kemudian istiqomah, sebenarnya ya itu sudah kesuksesan itu. Kesuksesan hidup ketika kita ini hidupnya beramal soleh, mati husnul khotimah itu sudah sukses. Nggak harus menjadi anggota DPR dulu, nggak harus menjadi wali kota dulu, bupati. Pokoknya kalau dalam terminologi Islam itu ya ketika orang itu beramal soleh, beriman, amanu wa amil solihat, itu ya mereka itulah yang humul faizun, mereka itulah orang-orang yang sukses, yang menang itu. Wa faraghaka qabla syughlika, dan gunakanlah, manfaatkan waktu luangmu qabla syughlika, sebelum waktu sibukmu. Ketika luang ya kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk sekali lagi tadi antisipasi ketika sudah sibuk enggak sempat lagi mengerjakan. Ini kalau dilihat dari kewajiban melaksanakan tugas, misalnya jadi apa saja, jadi pegawai, jadi ini, itu diberesi semua waktu luang. Nah nanti ketika sibuk-sibuknya itu sudah selesai, nah itu memanage waktunya. Nah kalau dalam perjalanan hidup ini ya ketika waktu luang kita ini jangan sampai kita kemudian terlena, tidak memanfaatkan. Jangan sampai ketika sepi dari zikir, sepi dari ibadah. Ya. Paling tidak ya kita misalnya waktu luang dari pekerjaan, jangan sampai kita ini meluangkan hati, tidak berzikir, tidak bertasbih, tidak bersolawat. Karena suatu saat mungkin itu enggak ada kesempatan lagi begitu sibukkan dengan kesibukan yang lain. Wa faraghaka qabla syughlika. Tapi kalau ini bisa dimaknai dari sudut pandang apa saja. Kalau dari sudut pandang etos kerja atau apa ya ini. Jadi ini karena hadis Nabi itu maknanya luas. Jadi kalimat yang disampaikan Nabi itu memang benar-benar singkat tapi maknanya luas. Jadi bisa dipakai untuk
apa saja, memotivasi apa saja, profesi apa saja. Rawahul Hakim wal Baihaqi an Ibni Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas. Jadi intinya kita ini mari memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah sebelum semua itu menjadi penyesalan. Apa yaitu ketika muda manfaatkan sebelum tua, ketika sehat manfaatkan sebelum sakit itu datang, dan kekayaan diberikan oleh Allah manfaatkan sebaik-baiknya agar jangan sampai ketika jatuh bangkrut tidak ada penyesalan. Hidup gunakan sebelum nanti kemudian menjadi penyesalan panjang setelah mati. Dan waktu luang gunakan, manfaatkan sebelum nanti kita sibuk dan kemudian itu menjadi hal yang sangat disesalkan. Setunggal malih makalah yang berikutnya yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah. Dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah. Beliau berkata, man kasura syaba'uhu atau syabi'uhu kasura lahmuhu. Barang siapa yang banyak kenyangnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, sering kenyangnya, kasura lahmuhu, maka pasti banyak dagingnya. Siapa yang banyak kenyangnya ya banyak dagingnya, ya kalau sering kelaparan pasti kurus. Yang diet ya kurus kalau terus. Waman kasura lahmuhu, lah ini masalahnya, ini enggak masalah kalau siapa yang banyak kenyangnya banyak dagingnya. Nah, siapa yang banyak dagingnya, masalahnya ini. Man kasura lahmuhu, siapa yang banyak dagingnya, kasurat syahwatuhu, maka nanti akan dampaknya adalah besar syahwatnya, nafsunya, hawa nafsunya, syahwati kencang wisan. Nah, kalau syahwatnya ini besar, maka dampaknya lagi apa? Waman kasurat syahwatuhu, barang siapa yang besar syahwatnya, banyak syahwatnya, kemudian dia tidak bisa menahannya, itu kasurat dunubuhu, banyak dosanya lah ini masalahnya. Jadi banyak makan itu banyak menumbuhkan syahwat. Nah, termasuk syahwat kepada apa? Syahwat kepada dunia, syahwat jabatan, syahwat itu ada keinginan yang sangat besar. Maka banyak dosanya. Wa man kasurat dunubuhu, barang siapa yang banyak dosanya, orang kalau sudah terus menerus berkelimang dosa itu, apalagi enggak pernah dihapusi, jadi dosanya ditumpuk terus. Nah, kemarin kan sudah ada penghapus dosa, zikir-zikir itu penghapus dosa, sedekah penghapus dosa, itu enggak dilakukan, ngumpuk dosa saja. Qasiya qalbuhu, maka keras hatinya. Jadi para pendosa itu akan jadi orang yang hatinya keras. Orang kalau melanggar satu kali itu kan mungkin masih ada takut-takutnya, khawatirnya. Tapi kalau terus profesional lah itu sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi, sudah kenapa? Hatinya sudah keras. Angel kan dana nih bahasanya, sudah angel.
tuturani angel itu qaswatul qalb. Qasiya qalbuhu. Wa man qasiya qalbuhu gharaqa fi afatid dunya. Lah ini. Siapa yang sudah mengeras hatinya ini sudah keras. Kalau bahasa Jawa kan dikenal ini atos hati ini watu ini. Maka dia akan tenggelam gharaqa fi afatid dunya, dia tenggelam dalam bahayanya dunia, kehancuran dunia, dalam bahayanya dunia, wazinatiha dan hiasannya dunia. Nah ini. Jadi kalau orang sudah keras hati ini angel, tidak bisa lagi menerima hidayah, itu sulit, petunjuk itu sulit. Jadi itu orang kalau sudah disebut qaswatul qalb. Karena itu Imam Ghazali itu memberikan gambaran orang yang berbuat dosa satu kali itu maka di hatinya itu ada noda hitam satu, titik hitam. Masih khawatir, gelisah. Kalau dia melakukan lagi maka ada titik lagi. Kalau sering maka hatinya ini jadi menghitam. Nah kalau sudah menghitam ini qaswatul qalb, hatinya keras, sulit di nasihat ini sudah tidak bisa menerima nasihat, sulit menerima hidayah. Jadi itu, karena itu kalau kita terlanjur dalam hadis itu, kalau terlanjur berbuat dosa, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata. Namanya orang kalau sudah terpeleset berbuat salah segera diikuti kebaikan. Nah kebaikan itu apa? Kalau yang menggemburkan hati itu ya banyak istighfar. Itu menggemburkan hati, membaca la ilaha illallah. Itu melunakkan hati. Nah, ini, jadi problemnya di sini. Kenyang sebenarnya tidak apa-apa, yang penting jangan kekenyangan atau terus menerus. Makanya kita ini dianjurkan, diperintahkan oleh Allah yang sudah menciptakan kita ini, kemudian didesain harus diistirahatkan paling tidak ya setahun sekali, 1 bulan. Nah itu puasa. Nah, kita dipuasakan dalam 1 tahun sebulan full. Syukur kemudian kalau ada sunnah, puasa-puasa sunnahnya. Jadi, karena ini tadi, karena orang kalau banyak makan nanti hubungannya banyak dagingnya. Kalau banyak dagingnya banyak syahwatnya. Kalau orang itu sering kelaparan, normalnya ngeri-ngerian mungkin kan gak pati syahwat. Itu ya yang paling gampang puasa itu kan disebut apa? Kendali. Nah, siapa yang banyak syahwatnya sulit mengendalikannya, tak terkendali maka banyak dosanya. Siapa yang banyak dosanya, lah itu nanti dampaknya keras hatinya. Kalau hati sudah keras, wah ini sudah dia telah terjerumus ke dalam kehancuran dunia, terlena dengan keindahan kemewahan dunia. Nah mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari dampak-dampak yang tidak baik ini. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.